Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Aku diberkati, engkau diberkati. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena saat ini orang boleh berkumpul kembali di tempat ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan membuka peribadatan kita pada saat ini dengan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Be
Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Yesus sayang padaku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemini Real 2. Ini kami semua Tuhan yang datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau sungguh baik, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, Engkau pertemukan kami kembali dalam satu peribadatan anak sekolah minggu Jemaat Gemini Real 2. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, agar apa yang kami baca bahkan kami dengarkan sebentar, kami boleh mengerti, kami memahami, bahkan kami boleh melakukan apa yang baik. Terima kasih Bapa di surga, bagi hamba-Mu ini Tuhan yang Kau persiapkan untuk membawakan cerita firman Tuhan. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau beri hikmat, beri kemampuan bagi hamba-Mu ini Tuhan, agar mampu menceritakan cerita firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita angkat pujian, baca kitab suci.
ada di rumah, baik yang ada di gedung gereja bersama guru sekolah minggu. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-28. Ayat 16 hingga ayat yang ke-28. Dan nanti hanya membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-28. Judul pembacaan kita di saat ini yaitu hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Jadi judul pembacaan Alkitab kita saat ini hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Dan nanti akan membaca ayat yang ke-28. Nanti adik-adik yang ada di rumah ada waktu adik-adik boleh baca dari ayat 16 hingga ayat yang ke-28. Dan saat ini nanti akan membaca ayat yang ke-28. Demikian. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom adik-adik, Damai di hati. damai di hati, Shalom. puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini diberi tema pemimpin yang baik. Jadi pembacaan kita saat ini tema pemimpin yang baik, dan judul cerita pada saat ini yaitu Salomo. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Raja-Raja ini adalah sejarah kerajaan bangsa Israel, di mana kisah kematian Raja Daud. Dan kematian Raja Daud adalah awal runtuhnya kerajaan Israel. Dan Salomo pada waktu itu menggantikan, dia memegang kekuasaan atas kerajaan Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Raja-Raja ini menunjukkan kepemimpinan raja-raja, yaitu ada raja-raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ada juga raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Raja-Raja pasal 3 yang saat ini kita baca adalah bagian dari pasal-pasal yang mengkisahkan atau kisah masa-masa awal pemerintahan Salomo sebagai raja atas Israel. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Salomo agar ia meminta apa saja, Tuhan berfirman kepada Salomo minta apa saja waktu dia akan menjadi raja. Akan tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Salomo tidak meminta apa-apa. Dia tidak meminta kekayaan,
Salomo meminta hikmat. Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara. Kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Jadi itu permintaan Salomo dan Tuhan memberikan semua itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita saat ini ada seorang raja yang mendapat hikmat dari Tuhan untuk memimpin kerajaan. Jadi adik-adik, ada seorang raja yang mendapat hikmat dari Tuhan untuk memimpin satu kerajaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah itu hikmat Tuhan? Ya, adik-adik, hikmat Tuhan itu adalah kemampuan untuk memikirkan dengan tepat dan melakukan sesuatu dengan benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu kemampuan yang diberikan supaya dapat memikirkan dengan tepat dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan benar dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, dan raja ini mampu menyelesaikan sebuah kasus dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan cerita ini. Suatu ketika, istana kerajaan Israel kedatangan 2 orang ibu yang sama-sama baru saja melahirkan anak. Mereka datang untuk bertemu dengan Raja Salomo. Jadi judul cerita kita pada hari ini Salomo. Jadi ada 2 orang ibu yang datang pada Raja Salomo karena ada hal yang mereka mau sampaikan kepada Raja Salomo. Dan setelah raja masuk ke ruangan, seorang ibu berkata, dia berkata kepada raja, "Raja yang mulia, saya dengan wanita ini." Jadi ibu yang pertama ini mengatakan kepada raja, karena mereka datang berdua, ibu-ibu 2 orang. Ibu yang pertama ini mengatakan kepada raja, "Raja, saya dengan wanita ini tinggal serumah. Tidak ada orang lain yang tinggal bersama kami. Beberapa waktu yang lalu saya melahirkan seorang anak. Dan 2 hari kemudian wanita ini yang bersama dengan dia ini, dia juga melahirkan seorang anak." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibu yang pertama ini dia berkata kepada raja, "Raja, pada suatu malam ketika kami sedang tidur, wanita ini tanpa sengaja," jadi dia bilang itu wanita yang dia bersama dengan dia pada waktu itu menghadap raja, "Wanita ini ya Tuhan, ya raja, wanita ini raja, dia tidur dia tanpa sengaja dan dia menindih bayinya. Jadi dia dapat tindih DP bayi sampai mati. Dan tengah malam sementara saya tidur,
Dia mengambil dari sisi saya dan dia bawa, dia tidur dengan dia. Bayi saya itu ditaruhnya di tempat tidurnya. Dan bayinya yang sudah mati itu ditaruhnya di tempat tidur saya. Kemudian besok pagi saya bangun dan saya melihat dia amati. Dia hendak menyusui bayi itu. Dia lihat bayi itu telah mati. Setelah saya amati, saya lihat, itu bukan bayi saya. Jadi dia bilang ke raja. Raja Salomo mendengar dengan serius apa yang dikatakan oleh ibu tadi. Tiba-tiba ibu yang satunya lagi, dia berkata kepada raja, tidak, dia bilang, ibu satu lagi, tidak, bayi itu adalah anakku. Bayi yang hidup dan bayi yang mati itu adalah anaknya, anak yang ibu pertama yang. Jadi ibu yang kedua bilang, bayi yang sudah mati itu anaknya. Jadi bayi yang masih hidup itu bayinya. Nah, anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baru ibu yang pertama bilang lagi, tidak, anakmu yang sudah mati, anakmu yang hidup. Kedua ibu itu terus bertengkar di hadapan Raja Salomo. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Salomo berkata kepada mereka berdua, kamu berdua mengaku bahwa bayi yang hidup ini adalah anakmu dan bukan bayi yang telah mati. Lalu raja memanggil pengawal. Pengawal ambilkan saya pedang. Kemudian raja memerintahkan bayi itu untuk dipotong menjadi 2 bagian dan berikan kepada kedua ibu itu setengah-setengah. Jadi raja perintahkan pada pengawal untuk potong 2 itu hari. Oh adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau sepotong tentunya akan mati juga. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mendengar hal itu, ibu yang pertama yang mempunyai bayi yang masih hidup itu berkata kepada Raja Salomo, ampun Tuan Raja, Raja yang mulia, jangan bunuh anak ini, berikan saja kepada wanita itu. Jadi dia seakan-akan dia semua nangis, oh Tuhan tolong, Raja Salomo jangan bunuh ini anak kecil, jangan potong, bang sepotong tentunya akan mati. Berikan saja bayi itu kepada wanita ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal itu dikatakan oleh ibu karena ibu itu sangat menyayangi anaknya itu. Tapi wanita yang satu lagi itu berkata, ya, potong saja, biar tak seorang pun dari kami berdua yang mendapatkan bayi itu. Oh, bukan main. Jadi ibu satu yang bilang potong juga supaya tidak ada yang mendapatkan bayi itu. Raja mendengar apa yang dikatakan oleh kedua ibu tersebut, lalu ia berkata, berikan bayi itu kepada perempuan yang tidak rela anaknya dipotong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Raja Salomo bilang, karena dialah ibunya, karena dia tidak rela anak itu dipotong. Jadi dia bilang ke pengawal, berikan saja kepada ibu yang tidak rela anak ini dipotong.
mendengar itu, ibu anak yang hidup itu dia bersuka cita dan pengawal memberikan bayi itu kepada ibu tersebut. Adik-adik dikasih Tuhan, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Raja Salomo ketika Raja Salomo berhasil menyelesaikan kasus ini. Tentu apa yang dilakukan dan dikatakan tersebar ke seluruh kerajaan Israel, dan adik-adik ketahui semua orang Israel menaruh hormat dan merasa kagum kepada Raja Salomo. Mereka melihat bahwa Tuhan telah memberikan hikmat dan membuat Raja Salomo dapat bertindak dengan adil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah cerita kedua ibu tadi yang memperebutkan anak yang masih hidup. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo bisa memimpin kerajaan Israel karena ada hikmat Tuhan kepadanya. Seperti apa yang dimintanya kepada Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memikirkan dengan tepat, atau kemampuan melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hikmat Tuhan itu ia mampu menyelesaikan hal sesulit apapun dihadapinya. Seperti dalam cerita tadi, dia mampu menyelesaikan persoalan kedua ibu tersebut. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan juga memberikan hikmat yang sama dengan Raja Salomo bagi kita semua. Asalkan jika kita meminta kepada Tuhan, dan dengan hikmat Tuhan ini kita pun dapat menyelesaikan kesulitan dan melakukan semua hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berikan contoh, misalnya adik-adik akan mengikuti ujian atau mengikuti ulangan, tentunya adik-adik minta kepada Tuhan. Jadi hikmat itu harus minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan kepada adik-adik untuk dapat menyelesaikan segala tugas atau ulangan yang akan diberikan oleh guru. Jadi adik-adik melakukan segala sesuatu, bermain pun, belajar pun, selalu minta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itu kemampuan yang akan diberikan Tuhan. Jadi sesulit apapun, seperti Raja Salomo, sesulit apapun yang dia hadapi, dia minta hikmat dari Tuhan agar dia mampu untuk dapat menyelesaikan suatu perkara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat Tuhan dalam kehidupan Raja Salomo menjadi tanda contoh bahwa Salomo adalah seorang pemimpin yang baik, yang berasal dari Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan ini maka kerajaan Israel menjadi kerajaan yang besar, karena pemimpinnya dipenuhi hikmat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah pemimpin yang baik bagi kita. Ia pemimpin yang berhikmat. Jadi yang punya hikmat adalah hanyalah Tuhan. Pemimpin Tuhan adalah pemimpin yang berhikmat. Oleh sebab itu, ketika ia hendak meninggalkan muridnya, ia berjanji memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus, pemimpin yang baik seperti Yesus. Jadi seperti Raja Salomo juga yang meminta hikmat dari Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik
harus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika adik-adik sudah besar atau nanti akan menjadi pemimpin, kiranya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan memberkati firman kita pada saat ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi, berikan persembahan, kuberikan persembahan terbaik dan terbesar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang pada doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur berlimpah banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, begitu menyayangi kami semua. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peribadatan kami di saat ini. Ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemini Yudea Palua. Terima kasih Bapa di surga. Walaupun hanya melalui live streaming, Tuhan mampukan kami untuk mau bersama-sama dalam ibadah saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya apa yang kami baca tadi Tuhan, apa yang kami dengarkan tadi bersama, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi kami. Beri kemampuan, terlebih anak-anak kami ya Tuhan, untuk mereka boleh mengerti, mereka memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Oh Bapa di surga, kiranya ya Tuhan, firman di siang hari ini boleh menjadi bagian kami semua, terlebih bagi anak-anak kami. Bapa di surga, saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar boleh terpakai untuk pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemini Yudea Palua, kolom 1 sampai kolom 10. Kami berdoa saat ini baik yang ada di rumah gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong bagi kami semua agar kami selalu mau beribadah kepada Tuhan seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, begitu juga bagi guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan selalu berkati kami semua Tuhan. Beri kemampuan, beri hikmat bagi kami Tuhan untuk melayani Engkau. Oh Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Encik Maria, Encik Ayu, dan guru-guru lain yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Tolong Tuhan, tangan
panjang untuk boleh menjamah akan tubuh mereka yang sakit. Engkau yang penuh kuasa, Engkau dokter di atas segala dokter. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Cabut Tuhan segala sakit penyakit yang diderita. Oh Bapa di dalam surga, begitu juga bagi kami semua Tuhan, guru, anak-anak sekolah minggu. Engkau kiranya selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh dapat menjalani akan kehidupan di saat seperti sekarang ini. Jauhkan kami semua Tuhan dari sakit, penyakit, virus apapun. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong jauhkan semuanya itu. Bapa di dalam surga, berdoa juga bagi penatua, anak sekolah minggu, sekretaris, bendahara, bahkan anggota, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kau selalu memberkati kami semua. Begitu juga kami berdoa bagi ketua badan pekerja Majelis Jemaat, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Alto dari Sumlang. Berkati Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan bagi pendeta untuk boleh melakukan tugas kepelayanan mereka. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tadi orang sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Encik Ina Tolos Mata. Biarlah firman Tuhan tadi boleh mendapatkan tempat di dalam
panjang umur Engkau berikan untuk Eci Dina bersama dengan keluarga Paulus Watak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang di rumah maupun yang berada di gedung gereja. Engkau berkati terus kami Tuhan. Biarlah kami selalu ada hati untuk selalu mau rindu beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan Yesus berkati, pagari langkah kaki kami Tuhan, agar supaya kami boleh tiba sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan membawa shalom. Dan adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, Engkau berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kepadamu, seluruh kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Orang masih memuji Tuhan, orang menyanyi lagu Aku Diberkati. Diucapkan banyak terima kasih kepada Eci Dina Paulus Watak yang telah memberitakan cerita kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, juga kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun ibadah pada saat ini, sehingga ibadah pada saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Kepada semua Enci Adolfina Laihat yang telah menjadi pemain keyboard pada saat ini, kepada Enci Eka yang telah menjadi prokantor pada saat ini, kepada Enci Nona, juga kepada Enci Endang, Enci Lydia, Enci Dewi, kepada adik-adik sekolah minggu yang telah hadir pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya akan senantiasa terus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Minggu depan kolom 8 informasi ibadah. Dan minggu depan masih ibadah seperti ini, ibadah live streaming, dan ibadah akan Dilaksanakan ibadah yang menjadi pelaksana ibadah. pelaksana ibadah